kafir, na'udzubillahi min dzalik, kekal dalam neraka. Kalau tahu dia dirinya sudah salah dan tergelincirlah i'tiqadnya tentang Allah, enak cepat dibalikkan, astagfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salah keyakinan, ya Allah, ku betul dibalik keyakinanku ini, luruskan balik akidah. Nah, udah. Kalau tak tahu, baru tahunya di akhirat nanti di hari kiamat, cemana lagi membenahi etikot yang salah itu. Akibatnya na'udzubillahi min dzalik, kekal bapaknya selama dalam neraka. Hanya soal gara-gara obat. Cemana nih? Gara-gara obat masuk neraka kekal. Cemana kok begitu? Itulah tadi. Aku hidup matiku tergantung obat nih lah. Kalau aku berhentikan obat ini matilah aku. Aku teruskan sampai gini hari hidup aku. Padahal ini hanya sebab adat yang dibikin Allah untuk bapak ini bertahan hidup. Hakikatnya bukan ini dia bikin hidup. Yang bikin hidup tuh tetap sampai gini hari itu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kiaskanlah ke semua sebab-sebab adat yang lain. Ibu, kalau motong bawang pakai apa, Bu? Pakai pisau ya. Pisunya tajam apa tumpul? Kalau yang tumpul pula meleleh air mata tuh nanti. Nah, yang tajam lah pula. Kalau kita nengok di TV, chef namanya itu. Saya pun agak payah membilangkannya ini. Yang tukang masak tuh. Oh, chef. Nah, itulah saya bilang kan chef tadi, salah. Cuman lah. Lidah orang kampung lah pula. Chefnya namanya. Chefnya. Kalau nengok orang tuh gaya motong-motong tuh, Masya Allah, mantap kan ya. Wah, koncang. Pertama tajam betul pisau tuh. Yang kedua lihai sudah memotongnya. Tidak pula tangan kepotong. Bisa lah pula bawang tuh. Baik. Siapa hakikatnya membuat terpotong-potong bawang tuh? Kalau pisau nih berarti tidak memparit Allah bil ijad dalam hal menjadikan terpotongnya bawang tuh. Berarti ada yang lain selain Allah yang bisa mencipta. Mencipta apa? Menciptakan terpotong bawang itulah. Nah, ini kita ngaji yang sederhana aja, yang hari-harian. Kalau yang tak masuk di kepala awak itu macam mana nak mengajinya? Enggak usah yang jauh-jauh, yang tiap-tiap hari yang kita hadapi itu aja dulu. Maka bapak pun nanti kalau bertanya, jangan raun-raun kemana-mana, ke sini-sini aja lah. Nanti saya tak sanggup jawabnya. Itu kenapa? Tak enak pula saya nanti tak bisa tidur saya pulang. Tak pikir saya apa lah tadi jawabannya, tak ngerti saya jawabnya. Nah, jadi yang ringan-ringan aja nanyanya Pak ya. Saya pun menyampaikan kajian ringan-ringan aja ini. Motong bawang. Tapi asyik ibu-ibu itu begitu itu kan. Jangan sampai teryakinkan dalam diri kita, dalam hati ini, tajam pisau inilah yang mengiris-ngiris bawang nih. Tajamnya ya Allah. Apabila kita yakinkan tajam pisau itulah yang memotong bawang itu, berarti ada sebuah penciptaan, bukan Tuhan menciptakannya. Jadi tidak esa Allah dalam ijadnya. Makanya nanti kalau insya Allah kita bahas sifat wahdaniyat, Allah itu bersifat esa. Di mananya Allah itu Allah itu esa. Pertama, Allah esa pada zatnya. Kedua, Allah esa pada sifat-sifatnya. Ketiga, Allah esa pada af'alnya. Pada af'al. Itulah munfarid bil ijad wal i'dam. Itulah af'al. Esa Allah dalam penciptaannya, dalam perbuatannya. Artinya apa? Tidak ada selain Allah yang bisa mencipta, hanya Allah. Munfarid, tunggal, tak butuh bantuan apa. Jadi Allah kalau menghendaki, sebetulnya seandainya tanpa pisau ini yang tajam nih, kuasa nggak Tuhan memotong-motong bawang? Kuasa. Apa payahnya Tuhan? Allah motong bawang kocim Tuhan. Menjadikan langit dan bumi pun bisa kok. Udah tercipta, apalagi cuma motong bawang? Kocim lah Tuhan.
Iyo memang Allah motongnya. Tapi kalau tak ada pisau tuh mana bisa terjadi bawang tuh terpotong. Berarti Allah butuh pisau yang tajam ya. Jadi kalau tak ada pisau yang tajam, tak sanggup Tuhan. Tak kuasa Tuhan membuat dia terpotong. Berarti masih berhajat Allah. Sementara Allah al-qiyamu binafsi. Allah itu berdiri sendiri, la yahtaju ila syai', tak berhajat Allah kepada sesuatu. Nah kalau ini berhajat Tuhan kepada tajamnya pisau itu sehingga bisa terpotong, dia masih rusak juga akidah. Nah kalau begitulah kita yakinkan, tak terasa ini, tak sadar ini, begitulah yang kita yakinkan, terbawa sampai mati apa lagi? Jadi ilmu tauhid nih, ondaknya maaf ya Pak ya, mohon maaf saya, jangan cuma jadi perdebatan. Jangan cuma jadi pertengkaran, adu argumentasi, poning kepala, tak dapat apa-apa. Ilmu tauhid ini nak kita dudukkan di hati kita. Jadi keyakinan yang kokoh, seperti itulah kita meyakinkan Allah. Jangan sampai terpeleset keyakinan kita karena ketidakpahaman kita terhadap tauhid. Nak menyelamatkan iman kita ini belajar tauhid ini, bukan nak diperdebat-debatkan. Bukan untuk diperdebatkan. Perdebatan itu hanya melahirkan kekeruhan hati. Kata Imam Ghazali begitu dalam kitab Ihya-nya. Maka kalau bisalah kita hindari perdebatan, hindarilah. Berdebat lain, munazoroh lain. Kalau berdebat, nak monang. Kalau munazoroh, nak mencari mana yang benar. Jadi kita hindari. Makanya inilah ilmu yang wajib dipelajari itu yang fardu ain apa? Fikih, mengesahkan ibadah kita kepada Allah, tauhid, mensahihkan i'tiqad kita terhadap Allah dan terhadap apa yang wajib kita imani. Ilmu tasawuf supaya melembutkan hati kita. Supaya ibadah yang kita lakukan sembahyang tuh bukan cuman badan kasar kita aja yang kita hadapkan ke kiblat, bukan cuman mulut kita saja yang membaca, bukan cuman badan kasar kita aja yang rukuk, sujud dan seterusnya. Hati kemana nak kita hadapkan ini? Jadi tak bisa hati itu menghadap kepada Allah dengan betul kalau hati itu rusak. Apa penyebab rusak? Itu tadilah gelap, keruh. Salah satu perdebatan itu membawa kekeruhan di dalam hati. Kita berusaha menghindarilah kalau bisa. Karena ilmu bukan untuk diperdebatkan, tapi ilmu nak diamalkan, nak dipraktekkan buat selamat dunia akhirat. Jadi itu. Ini serius betul kita ini mendudukkan hati kita, i'tiqad kita. Ya Allah, laparnya. Makan laku dululah, makan, tap, ambil sepiring. Belum lagi kurasa masih ada sini kosong, tambah lagi. Tadi kami dari Medan tergoyang-goyang, jadi agak udah kosong dia, maka saya tambah tadi makan. Minumlah segelas, alhamdulillah. Ayo. Konyang. Siapa mengonyangkannya? Nasi kah atau Allah? Siapa menciptakan rasa kenyang pada diri kita setelah kita makan? Allah. Bukan nasi, bukan. Lalu di mana posisi nasi? Sebab adat yang dibikin Tuhan. Insya Allah mungkin sudahlah kita kaji-kaji lah itu. Hukum adat ini kan ada nanti kalimatnya begini. Ma'asihhatit takhalluf. Ma'asihhatit takhalluf. Beserta sah bersalah-salahan. Kalau terjemah Melayunya begitu. Itu lebih bikin pening Melayu ini. Bersalah-salahan, saling menyalahkan kurang-kurang agak ini. Berdebat lagi kurang ini. Ada dulu namanya Ustadz Alimuddin Ngadimin, Aliuddin Ngadimin. Ini ahlun nuhat ini. Mengajar di Ismailiyah, di Jalan Ismailiyah.
Kismul Ali. Kalau matan alfiyah tuh udah di otaknya deh, udah hafal lah dia. Masuk, assalamualaikum, salam, kata murid-muridnya. Udah dibacakannya itu mata tuh, teruskannya ini begini, langsung menjago dia. Jadi ada yang bilang waktu dia mengajar, dibilang ini, aku membaca kitab Arab Melayu ini, poning kepala. Akan dia oleh dia banyak kali dianya. Bingung aku kemana dianya nih, kemana yang dia yang ini kemana piginya, dia yang ini kemana piginya. Memang kalau yang jarang baca kitab Arab Melayu nih, walaupun pandai baca kitab Arab gundul, poning pala. Iya, banyak kali domirnya. Kalau kitab Arab domilnya jelas, akan dia muannas ha. Kalau dia muzakkar kan ada isyaratnya. Kalau kitab Melayu mana ada diu semua gitu juga tulisannya. Betul nggak ya? Iya kan? Jadi banyak kan akan dia poning palaku katanya. Saya dengar kabar Ustadz Irhas mengajar kitab Minhajul Abidin juga. Arab Melayu. Poning lih. Kalau saya mengajarkan Minhajul Abidin pakai kitab Arab, enak saya rasa kitab Arab. Sastra Imam Ghazalinya pun masih nampak di situ. Lebih enak. Kalau nggak tahu artinya Arab, kaumus banyak kan itu. Kalau kitab Arab Melayu ini memang kalau tak terbiasa, waduh, ampun. Tapi yang terbiasa pula enak dia. Ada zubnya, sudah ada rasanya. Karena sudah ibarat ada rasa, enak saja macam dibimbing awak kemarin itu, maksudnya kemarin itu. Begitu. Makanya ada ustadz mahir di kitab Melayu saja, di kitab Arab ampun aku katanya. Ada ustadz di kitab Arab menjadi mahir, kitab Melayu aduh ampun aku. Ada ustadz bisa dua-dua. Yang dua-dua inilah yang kalau bisa memang eloknya begitu. Jadi balik ke tadi, innallaha yakhluqu indal asbab la bil asbab. Allah menciptakan segala sesuatu ketika sebab berlangsung. Apa sebabnya? Maka dibikin Tuhan kita kenyang. Sebab adatnya makan nasi inilah. Makan nasi. Ketika saat nasi itu kita tolan, habislah sepiring setengah sudah. Disitulah dibikin Tuhan rasa konyang tuh. Perasaan nawa, nasi itulah yang bikin kenyang. Tapi kalau i'tiqad di dalam hati kita, karena kita sudah meyakini Allah itu memfarid bil ijadi wal i'dam, enggak, bukan nasi, Allah tuh menyakan. Di sini ditanya Allah. Tapi kalau perasaan nawa, nasi. Kenapa? Anak itulah sebab adat. Jadi macam mana menghilangkan rasa itu satu dalam keyakinan. Hakikatnya Allah. Lalu nasi sekedar sebab adat yang dibikin Tuhan untuk rasa konya. Labil asbab. Allah menciptakan itu tidak dengan wasithah. Asbab ini. Kalau dengan perantaraan sebab ini, perantaraan nasi lah. Lalu kalau seandainya Allah nggak menciptakan nasi, Allah tak kuasa menjadikan kenyang. Puasa. Cuman adatnya dibikin Tuhan begitu. Nah, hukum adat nih sah apa? Diterima akal. Tahallub, bersalah-salah. Siapa? Terjadi perubahan. Adatnya begitu memang dibikin Tuhan. Tapi seandainya dirubah Tuhan, kuasa nggak Tuhan merubahkannya? Kuasa. Kalau kuasa Tuhan merubahkannya, berarti itu mungkin. Berarti mungkin perubahan itu. Diterima akal itu. Benda masuk ke api. Atau benda tersentuh api. Inilah misalnya kertas ini. Inilah api itu, korek api itu. Dekatkanlah ke api. Begitu tersentuh api, apa adat dibikin Tuhan? Terbakar. Api itu yang membakar. Penampak nawak begitulah.
Mata awak menengoknya begitu, tapi keyakinan kita Allah. Jika api inilah yang menciptakan terbakar kertas ini, berarti ada sang pencipta lain selain Allah. Berarti tidak memparit Allah bil ijab. Maka batallah zikir yang sering kita baca-baca, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maksudnya apa? Tidak ada sang pencipta lain kecuali hanya Allah. Tapi kita bilang yang membakar ini api, berarti ada sang pencipta membakar kertas ini selain Allah, api. Berarti tak tunggal Allah dalam penciptaan. Tak asa Allah pada afalnya. Itulah kalau bahasa tauhid. Walaupun dia meyakinkan Allah itu esa pada zatnya, walaupun dia meyakinkan Allah itu esa pada sifat-sifatnya, tapi kalau dia tidak meyakini Allah esa pada afalnya, na'udzubillah min dzalik, kafir tidak? Hati-hati. Jangan dibilang api itu. Kalau kita bilang api yang membakar, itu sebab adatnya. Hakikatnya bukan Allah. Bila Tuhan menciptakan terbakar kertas nih, bila waktunya, saat adat itu berlangsung, saat terjadi sentuhan api ke kertas nih, bersamaan pula, dibikin Allah terbakar kertas. Sehingga penampakan awak yang membakar kertas, tapi hakikatnya Tuhan membikinnya. Jadi Allah menciptakan itu ketika sebab berlangsung. Bukan biwasitotil asbab. Bukan dengan perantaraan sebab. Bukan Allah membakar dengan pakai alat api. Kalau pakai alat api berarti Tuhan masih butuh api nak membakar kertas. Berarti berhajatlah Allah kepada api. Api itu makhluk ciptaan Allah. Berarti Allah berhajat kepada ciptaannya untuk menjadikan terbakar kertas ini. Maka berarti Allah al-ihtiyaju ila syai'. Berhajat Allah kepada sesuatu. Tidaklah al-qiyamu binafsi kalau begitu. Saya yakin bapak-bapak nih, ibu-ibu di sekolah Tanjung nih, udah duduk kalinya kajinya kalau kayak gini. Mendudukkan ke hati itu. Pandangan batin kita saat dia terjadi itu cuma mendudukkan kaji itu maksudnya. Jadi kaji itu jangan sebatas di sini. Paham betul awak sampai nak muntah-muntah di kepalanya. Saking udah pahamnya. Muntah kemana? Itulah berobat tuh muntah-muntah ya. Tapi macam mana? Jadi kata guru saya almarhum, kami bilang nek guru Suman, namanya Osman bin Tusin. Kalau orang-orang bilang Tuan Usman, itu guru kami lah itu. Tapi saya berguru pun kepada beliau masih anak-anaknya, masih kocik lagi. Jadi kata beliau begitu, ilmu tuh kalau batas di kepala, sebatas pandilah wak paham. Lebih turun lagi jauh ke bawah, pandai mencakapkannya. Itu sampai kemarilah tenggorokan ke atas. Tapi belum bermanfaat itu. Kalau sudah turun kemari, itulah ilmu yang bermanfaat. Cemana ilmu yang kita dapatkan tuh, begitulah rasa batin kita. Apa yang menjadi kajian tauhid itu, begitulah memang yang kita yakinkan pasti. Bukan sekedar paham. Kenyataannya waktu kejadian, ke situ juga malah. Ke situ juga. Makanya sama kita sakit berobatnya. Kenapa berobat? Nak sembuh lah. Emang obat nyembuhkan? Tidak. Jadi kau nak sembuh, dari mana datang sembuh? Allah Ta'ala. Berarti ke Tuhan lah pandangan hati kita, jangan obat tuh. Tapi kenapa kok diminum juga obat tuh? Di mana posisi kita minum obat tuh? Menjalankan perintah. Suruh Tuhan kita berobat. Dalam kajian fikih apa hukumnya berobat? Sunnah. Sunnah itu kan perintah. Perintah. Berarti kalau gitu berobat itu bagian menjalankan perintah
Allah. Perkara sembuh tak sembuh bukan obat, Allah. Cemanalah hati kita bersih kepada Allah, tidak sedikit pun bergantung ke obat. Memandang obat tuh kira-kira kalau nak kita cakapkan beginilah, obat, kau makhluk ciptaan Allah kayak aku juga nya. Kau tak bisa memberikan manfaat, tak bisa juga memberikan mudarat. Hakikat semua yang menjadikan itu Allah. Tapi ku minum kau obat karena aku menjalankan perintah Allah. Kalau sekiranya Allah tak nyuruh aku, tak minumlah kau obat. Habis. Ini aku minum kau ini karena disuruh Tuhan aku ini ya. Aku minumlah. Ya Allah, sembuhkanlah aku. Hatiku hanya bergantung kepadamu untuk sembuhnya penyakitku. Bismillahirrahmanirrahim. Cuk. Begitu kira-kira dalam hati kita minum obat. Enggak ya? Kayaknya obat nilai juga. Obat nilai. Kok minum obat tuh? Macam mana kau nak sembuh kalau tak minum obat? Potong kupingku kalau bisa sembuh kau. Nanti kalau disembuhkan Allah dipotong tak mau. Potong kupingku kalau bisa kau baik tanpa minum obat. Tahu-tahu dibikin Tuhan sembuh tak minum obat. Mari ku potong. Itu kan cakap gua aja itu. Jangan begitu. Macam pasti-pasti kali. Nggak boleh. Jadi jangan tempatkan hukum adat itu di hukum akal. Kepastian adat dengan kepastian akal dua hal yang berbeda. Kepastian akal tak bisa berubah. Tapi kalau kepastian adat bisa berubah. Kepastian adat, kalau benda masuk ke api, pastinya apa? Kalau benda masuk ke api, menurut adatnya, pasti apa yang terjadi? Pada adat ya, pada adat. Terbakar. Tak percaya? Masuk. Tapi kepastian adat ini bisa berubah jika Allah menghendakinya berubah. Contoh, Nabi Ibrahim tampakkan ke api. Begitu masuk ke api, tidaknya terbakar. Adatnya terbakar. Tapi ketika Allah menghendaki tidak terbakar, bisa nggak terjadi? Bisa, udah pun terjadi. Berarti kalau gitu, adat bisa berubah. Ma'asyihatit tahallul. Beserta sah pada akal terjadi perubahan pada hukum adat. Tapi kalau hukum akal, enggak. Kalau wajib, sampai kapanpun wajib, tidak akan berubah jadi mungkin. Tak berubah jadi mustahil. Yang mustahil itu selamanya mustahil, tak akan bisa berubah jadi mungkin atau jadi jais. Yang jais itu selamanya jais, tak akan berubah jadi wajib dan mustahil. Realnya ada sendiri. Kalau yang mustahil misalnya, ada anak bagi Allah. Mustahil. Maksud mustahil itu apa? Selama-lamanya tak diterima akal ada anak bagi Allah, maka adanya anak itu mustahil. Sampai kapan Tuhan tak punya anak? Sampai kapan seterusnya lah, nggak ada batas waktu. Maka seandainya misalnya gini hari memang belum Tuhan punya anak, tapi entah kapan-kapan jika mau dia bisa, apa Tuhan menjadikan anak, menjadikan langit bumi pun sanggup Tuhan menjadikan anak sama dia. Apa payahnya? Hati-hati, tanpa sadar kepleset itu akidah. Maka nanti ada pertanyaan orang, kadang suka nanya-nanya jebak-jebak. Apakah Allah itu maha kuasa? Mana mungkin kita jawab tidak. Kuasa lah. Apakah kuasa Tuhan menciptakan anak baginya? Jangan terjebak. Langsung refleks aja jawabnya. Kuasa, apa yang Tuhan jadikan anaknya? Cuman sebegini dia orang belum mau punya anak, maka tak dibikin anak tuh. Hati-hati nih. Kalau kuasa Tuhan menjadikan anak, berarti anak tuh sesuatu yang mungkin terjadi. Karena kuasa Tuhan membikinnya. Sehubungan karena ta'alluq qudrat itu kepada yang mungkin. Berarti satu ketika anak tuh bisa ada sama Allah. Kalau anak tuh satu ketika bisa ada, berarti anak itu bukan mustahil, tapi mungkin atau jaiz. Nah, perubahan hakikat mustahil jadi jaiz itu tidak diterima akal. Mustahil terjadi perubahan. Lalu kita jawab, kecuali itulah, kalau itu memang tak sangguplah Tuhan menjadikan. Kesannya macam kita ada melemahkan Tuhan di situ.
Mak, cemana ini? Maju kena, mundur kena ini. Dijawab tak puasa salah, terkesan kita melemahkan Allah. Dijawab puasa pun salah, akan merubah hakikat mustahil jadi mungkin. Jadi macam mana jawabnya? Ah, poning kepala aku lah, udahlah, lantak kau lah situlah, kata awak. Nah, ini selesaikan baik-baik kalau begini. Oh, pertanyaan sama jawaban itu nggak nyambung. Cemana aku nak menjawab? Sama kayak ginilah anak SD kelas 1 ada pertanyaan matematika. Isi soalnya begini. 2 ditambah 3, jawaban yang betul berapa? 5. Di situ disuruh pilihan berganda. A 6, B 7, C 8. Dijawablah mana tuh? Yang mana pun dijawab pasti salah. Karena antara pertanyaan sama jawaban tak nyambung. Yang mana pun dijawab anak itu pasti salah. Tapi kalau pintar anak tuh pertanyaan dengan jawaban tak nyambung. Nah gitu, itu baru pas. Tapi kalau sekelas anak-anak taklah sampai ke situ pikirannya kan. Nah, jadi itu usah dijawab. Kalau dijawab pasti salah. Kita luruskan pertanyaan dia. Nah baru. Bu, ini soalnya salah, Bu. Nggak cocok sama jawabannya. Oh gitu ya? Oh iya, kata gurunya. Ah, udahlah, yang itu lewatkan aja. Udah, nggak kira soal, kata gurunya. Aman. Nah, kita pun gitu juga. Begini, kita bilang. Anak sama Allah Ta'ala itu hal yang mustahil. Sementara kudrat Allah, kuasa Allah itu tidak ta'aluk, tidak terkait dengan hal-hal yang mustahil. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ala kulli syai'. Syai' di situ apa? Ala kulli syai'in jaizin. Ala kulli syai'in mungkinin. Qadirun. Nah begitu. Sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu yang mungkin terjadi, kuasa dia menjadikan. Bukan mustahil. Nah, sementara anak sama Tuhan itu mustahil. Jadi tak ke situ sasaran kekuasaan Allah. Kalau Tuhan tak membuat anaknya, bukan dia tak kuasa. Kita ke situ sasaran kuasa Allah tuh. Nah, kita bikinlah perbandingan. Perbandingannya macam mana? Perbandingannya begini. Ke yang real, yang nyata. Mata kita inilah. Kalau disuruh mendengar suara telapu meledak, terapu listrik tuh. Ditanya lah matanya, hei mata, suara apakah itu? Apa andi mata bercakap? Bercakaplah deh, mana aku tahu. Masa segitu derasnya suara? Tak pula kau tahu, tak pula kau dengar suaraku. Lalu bisa kita ponis, berarti mulai lemah mata kau ini. Mana bisa kita bilang lemah matanya ketika dia tidak bisa mendengar? Bukan ke situ sasarannya. Sasaran mata tuh melihat benda warna itu. Tapi kalau ditanya apalah warna karpet nih, tak tahu aku. Ah, udah rambut mata kau ketawa. Ya cocok. Ke situ memang sasaran mata. Sebaliknya telinga pun begitu, ditanya lah, hai telinga apalah warna karpet musola nih? Oh, entah, tak tahu aku. Ih, begini jelasnya merah. Tidak dia tahu, berarti udah lemah telinga kau tuh. Nah, bisa kita bilang lemah. Karena bukan situ sasaran daripada telinga itu, dia kepada suara. Nah, jadi kalau tidak ke realnya, tidak kepada ta'aluknya, tak bisa dikatakan dia lemah. Maka Tuhan tidak menjadikan anaknya, bukan dia lemah. Bukan, tidak ke situ ta'aluk kudrat Allah tuh. Ada kisah Nabi Idris menjahit baju jubah. Tiba-tiba datang iblis dalam wujud manusia. Hai Idris, apakah kuasa Allah memasukkan bumi yang besar nih ke dalam lubang, ke dalam telur? Nabi Idris bilang, jangankan ke telur, ke lubang jarum ini pun kuasa memasukkannya Allah. Cuk cucuknya matanya, cus. Maka iblis buta matanya satu. Ini kisah cerita ini bisa mengembang ke tauhid ini. Kok dijawab Nabi Idris bisa kuasa Allah memasukkan bumi yang besar nih ke dalam telur. Jangankan ke telur, ke jarum ini pun kuasa Tuhan.
Bukankah yang besar masuk ke yang kecil itu mustahil? Kok dibilang Nabi Idris kuasa Tuhan? Cuman itu. Berarti kuasa Tuhan menjadikan yang mustahil. Tadi kan kita bilang kayak mustahil itu tidak sasaran kekuasaan Allah. Nah, ini macam mana pula nih? Nah, Imam Asy'ari memberikan uraian. Kalau bumi yang besar nih sebesar inilah, tolur sebesar itulah, yang besar masuk ke yang kecil mustahil. Tapi kalau Allah mengecilkan bumi yang besar nih lebih kecil dari telur sehingga dimasukkan ke dalam telur, puasa nggak Tuhan mengecilkan bumi? Puasa. Atau membesarkan telur nih lebih besar dari bumi ini sehingga masuklah bumi itu ke dalam telur, puasa nggak membesarkan telur? Puasa. Itu maksudnya. Iya, tapi kenapa nggak begitu dibilang Nabi Idris? Oh, kenapa nggak diurai sama Nabi Idris seperti Imam Asy'ari mengurainya? Karena yang bertanya ini bukan bertanya karena tak tahu, bertanya nak memadamkan iman, menancapkan keraguan-raguan dalam hati orang. Jadi kalau kayak gini nggak perlu dijawab dengan uraian sebagaimana ilmu yang disebutkan Imam Asy'ari. Nah, nggak usah. Makanya kalau nanya pun nak ngetes, nggak usah dijawab. Tak pala dicucu. Jadi kalau Nabi Idris cucukan, cuk matanya. Kenapa? Karena dia membuat pertanyaan untuk memadamkan cahaya iman di hati orang. Oleh karena itu sebagai balasan cocoknya dipadamkan cahaya matanya. Pak, jangan bisa menengok dia. Cuk. Jadi Imam Nabi Idris tidak mengurai seperti yang diurai oleh Imam Asy'ari sehubungan karena yang bertanya ini bukan karena tak tahu, nak tahu. Nak memadamkan, nak bikin merusak orang saja. Maka ini tak perlu dijawab, diurai seperti itu, tidak usah. Bahkan sebagai balasan atas usahanya, jadi kata guru saya, almarhum juga nih, itu juga lah kita ustad-ustad nih. Ada jamaah tuh bertanya, elok dia memang karena tak paham. Nah kalau itu layanilah sampai dia paham. Ada juga model jamaah ini bertanya, nak cuman ngetes-ngetes saja. Ada pula nak nunjuk-nunjukkan ilmunya. Seperti beliau ditanya ngaji satu majelis, sistem di situ bertanya ditulis. Jadi dia bilangnya begini. Ustadz nanya, Ustadz minta izin di dalam kitab ini begini. Sementara saya baca di kitab ini begini. Jadi bagaimana Ustadz? Jadi kata Ustadz tuh kalau udah pandai baca kitab, kita usah lagi jawab pertanyaannya. Suruh aja baca sendiri kan. Macam menunjukkannya dia. Jadi nggak usah dijawab. Udah pandai dibaca kitab sendiri nih. Kalau kayak gini model pertanyaannya, udahlah biar dibaca sendiri kitabnya. Taruh aja mau. Jadi begitu. Tapi kalau betul memang karena tak paham, nak paham lah dia. Memang seperti itu. Dan ada kebiasaan. Guru saya almarhum Tuan Usman tadi, dia bercerita. Kalau guru kami dulu, kalau baru kita mengaji, dia bertanya, macam tak didengar pertanyaan dia, tak dihiraukannya. Terus saya dibaca kitab, tak mau dia jawab. Ditengoknya dulu murid itu yang mengaji, istiqomah tidak dia mengaji. Kalau udah sekian bulan dia tetap hadir aja istiqomah, begitu bertanya, menjawabnya tidak begini nih, diputarnya badannya. Apa tadi pertanyaan? Sampai puas dilayani. Tapi ditengok dulu ke istiqomahannya, betul dia nak mengaji. Begitulah kalau guru-guru dulu katanya. Kalau aku bikin kayak gitulah, di kalian tak ada yang ngaji katanya. Jadi begitulah, macam-macam. Guru-guru kita dulu punya trik-trik tersendiri, nak mendudukkan jamaahnya supaya istiqomah bagus, supaya ilmu yang didapat itu betul-betul bermanfaat dan barokah. Tidak sebatas mencerdaskan pikiran saja, bukan sekedar dapat paham ilmunya saja, tapi tidak ada manfaat. Tapi guru-guru kita dulu
Di samping dapat ilmunya, tapi barokah dan bermanfaat. Ibarat pakaian, dipakai dan nyaman makainya. Nah, itulah guru-guru kita dulu. Nah, macam kami-kami ini, sekedar melanjutkan yang sanggup kami melanjutkan apa yang diwariskan dari guru-guru dulu itu aja. Nah, melanjutkan, bukan menggantikan, tak tergantikan awak lah guru-guru kita dulu kan. Nah, melanjutkan apa yang sudah dirintisnya, ya kita teruskan semampu yang bisa ada sama kita. Tapi yang pasti ilmu dari guru-guru kita jauh lah dibandingkan ilmu kita masih jauh mereka. Nah, memang ilmu ini begitu, dia akan hilang seiring perawi ilmu itu hilang. Makin habis ulama-ulama kita, makin berkurang lah ilmu itu, berkurang. Sampai nanti pada saatnya kata Nabi, tak ada lagi orang-orang yang berilmu, yang ada tokoh-tokoh aja. Nah, terakhir karena umat pun tak bisa membedakan mana orang alim, mana ulama, mana yang bukan ulama. Bertanya mereka sama tokoh-tokoh tuh, padahal mereka bukan ulama. Akhirnya sesatlah dan menyesatkan. Nauzubillah. Mudah-mudahan masa itu janganlah sampai terjadi sama kita ya. Nah, insyaallah. Jam berapa udah? 10 kurang. Udah pas lah. 10 menit pertanyaan. Mana tahu ada, kalau enggak pun ya enggak mengaku. Nah, kita padakan sampai di sini saja dulu. Ini kan gini, ibarat mobil kan baru keluar dari showroom. Enggak boleh panas-panas sekali, takut jim dia. Maka saya batasi cuman jam 10 aja.